Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan akhlak, khususnya mengenai akhlak terpuji. Nah, dalam hal ini Ibu membuat tema tentang membangun karakter mulia, jalani hidup penuh berkah. Kayak gitu. Nah, menurut kalian akhlak itu apa sih? Nah, akhlak itu adalah perilaku atau sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, melalui materi hari ini, kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Baik, bisa dilihat atau lebih ada pengertian lainnya, akhlak adalah cerminan hati yang terpancar dalam setiap ucapan dan tindakan. Ya, memahami dan mengamalkan akhlak terpuji adalah fondasi utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan keberkahan akhirat. Terus, kenapa sih akhlak itu penting? Nah, anak-anak coba bayangin ada 2 orang siswa. Yang pertama nilainya tinggi, tetapi suka berbohong dan tidak sopan. Yang kedua nilainya biasa aja, tetapi selalu jujur dan sopan dan menghormati guru. Menurut kalian, siapa yang lebih disukai? Nah, pasti nilainya biasa aja tapi jujur kan gitu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa akhlak itu sangat penting. Kenapa? Akhlak yang baik akan membuat kita dipercayai orang lain, disayangi teman, dihormati guru, dan yang paling penting dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan kita belajar bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi orang yang berakhlak mulia. Terus, nah, akhlak itu selain akhlak terpuji itu ada apa sih? Yang pertama kita belajar tentang jujur. Akhlak terpuji mengenai tentang kejujuran. Akhlak terpuji yang pertama adalah jujur. Jujur artinya berkata, berpikir, dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang jujur tidak suka berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Misalnya, ketika kita lupa mengerjakan PR, ketika kita lupa mengerjakan PR, daripada mencari alasan yang dibuat-buat, lebih baik kita ngaku dengan jujur kepada guru kan. Mungkin kita tetap mendapat teguran, tetapi guru akan lebih menghargai kejujuran daripada kebohongan. Rasulullah SAW dikenal dengan orang yang sangat jujur. Nah, beliau juga kan diberi gelar Al-Amin, yang artinya apa coba? Orang yang dapat dipercayai. Nah, kesesuaian antara perkataan dan hati dan perbuatan adalah definisi sejati dan kejujuran. Tidak ada yang disembunyikan, gak ada yang disembunyikan. Kalau orang-orang jujur gak bakal ada yang disembunyikan. Terus, biasanya orang jujur itu lisannya lurus, benar, gak pernah bohong, berkatanya benar dalam segala kondisi, baik senang maupun sulit. Hatinya bersih, niatnya lurus terus tanpa menyembunyikan maksud tersembunyi atau niat buruk. Terus perbuatannya sesuai kenyataan gitu. Tindakan sehari-harinya itu konsisten dengan apa yang diucapkan dan diyakininya. Terus akhlak terpuji lainnya apa, yaitu amanah. Amanah itu apa sih, Bu? Kayak gitu. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjelaskan tugas atau menjaga titipan. Contohnya, ketika orang tua meminta kita menjaga adik kita nih, kita harus menjaga tugas tersebut dengan baik. Atau ketika guru menunjuk kita menjadi ketua kelompok, kita harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Orang yang amanah akan dipercaya oleh banyak orang karena ia tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Pilar kepercayaan ya, Ibu yang catat di materi ini, amanah adalah komitmen untuk menjalankan setiap tugas atau titipan dengan penuh kejujuran dan dedikasi. Ia adalah kunci utama dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan langgeng. Terus selain amanah, apa sih akhlak terpuji lainnya?
yaitu tanggung jawab. Nah, akhlak terpuji tanggung jawab adalah berarti apa? Menyadari bahwa setiap tugas harus diselesaikan dengan baik tanpa harus selalu diingatkan. Misal, mengerjakan PR tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, atau mengembalikan buku perpustakaan sesuai jadwal. Orang yang bertanggung jawab akan menjadi pribadi dan dipercaya untuk memegang tugas yang lebih besar. Tanggung jawab adalah, kalau dari materi Ibu tulis di materi di atas, tanggung jawab adalah kesadaran penuh atas kewajiban tanpa perlu diingatkan oleh orang lain. Ia merupakan bentuk kedewasaan pribadi yang siap memikul konsekuensi atau setiap tindakannya. Orang yang bertanggung jawab akan dipercaya memegang peran penting dalam masyarakat. Ya. Apalagi selain akhlak mulia, selain tanggung jawab, Ibu. Selanjutnya, akhlak mulia selain tanggung jawab itu ada disiplin. Apa sih disiplin tuh? Disiplin adalah kebiasaan menaati aturan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya apa sih? Gitu kan? Contohnya tuh datang ke sekolah tepat waktu, terus memakai seragam sesuai aturan, mengumpulkan tugas sesuai batas waktu, dan mengikuti tata tertib. Mungkin kalau di pondok ini kayak sholat jamaah harus tepat waktu ke masjid, nggak telat sebelum hitungan itu mereka udah datang ke masjid kayak gitu, atau ngaji nggak telat gitu kalau mungkin di lingkungan pesantren. Terus anak-anak maka kalau kalian pengen sukses itu kuncinya apa sih? Kita tidak cukup hanya pintar aja, kita harus disiplin ya, karena tanpa disiplin cita-cita yang kita inginkan akan sulit tercapai ya. Terus apalagi sih tentang akhlak terpuji selain disiplin itu ada di toleransi ya. Toleransi apa sih? Toleransi sering didengarkan kata-kata toleransi. Indonesia adalah negara toleran. Nah, toleran ini apa sih? Kan Indonesia salah satu banyak suku, budaya, kebiasaan. Oleh karena kita harus memiliki sikap toleransi. Nah, toleransi ini apa? Toleransi berarti menghargai perbedaan tanpa memaksa kehendak kepada orang lain. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi, tidak mengejek perbedaan suku atau budaya, dan tetap berteman dengan siapa aja. Dengan adanya toleransi, kita bisa hidup rukun dan saling menghormati. Makanya Indonesia itu kan orang-orangnya rukun, saling menghormati, nggak pernah ngebeda-bedain. Makanya kita bisa berteman antara yang beda agama, beda suku, ya. Teman di lingkungan kuliah kita ya be aja gitu kan. Terus apalagi selain akhlak terpuji, selain toleransi itu ada sabar dan syukur. Ini adalah dua sisi yang saling keseimbangan ya, sama gitu ya. Akhlak berikut adalah sabar dan jujur. Sabar berarti mampu menahan diri ya, mampu menahan diri ketika menghadapi kesulitan atau masalah ya. Biasanya aku banyak masalah, aku banyak problem, itu dia bisa menahan dengan sabar gitu. Misalkan apa sih kalau misalkan di antara siswa-siswa ini atau apa, misalkan tetap belajar walaupun nilai kita belum bagus atau tidak mudah marah ketika diejek teman. Nah, misalnya kayak mereka bilang fisik kita jelek tapi kita nggak mengatainya balik, berarti kita kan sabar kan, hitungannya nggak membalas balik. Terus atau kalau syukur tuh kayak gimana sih, Ibu? Syukur itu berarti berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan ya. Kita ada mata, kita masih bisa melihat, hidung masih bisa mencium aroma-aroma parfum kita gitu kan. Itu namanya bersyukur. Kita masih diberikan orang tua yang komplit, bersyukur ya. Kan tidak semua orang tuanya masih komplit, atau kita diberikan harta yang melimpah itu kan. Terus cara bersyukur tuh tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah aja, tapi juga menggunakan nikmat atau hal-hal yang baik ya. Misalkan kita baru punya baju warna biru satu, ya udah kita syukuri hal itu satu cukup. Selagi masih bagus kita gunakan, itu namanya bersyukur ya. Jadi kalau
Kalau sabar membuat kita kuat menghadapi ujian, maka syukur membuat kita merasa cukup dan bahagia. Ya, selanjutnya apa lagi? Akhlak terpuji lainnya, adab kepada orang tua dan guru. Oke. Apa sih adab kepada orang tua dan guru? Anak-anak, siapa yang mengajarkan kita dari kecil itu siapa? Yang mengajarkan kita membaca, menulis itu siapa sih? Tentu orang tua kita sama guru kita kan. Karena itu kita wajib menghormati mereka. Karena mereka yang berikan ilmu kepada kita dari nol sampai kita paham gitu ya. Bentuk menghormatnya kayak gimana sih? Misal membantu pekerjaan rumah kalau orang tua, berbicara dengan sopan, kurangi kata-kata kayak kayak gitu, kayak apa sih gitu, iya atau kayak gitu-gitu kan, serta mendoakan mereka kayak gitu. Selain membantu, berkata sopan, berarti mendoakan mereka. Sedangkan kepada guru kayak gimana? Kita menghormati dengan cara mendengarkan saat guru menjelaskan, tidak memotong pembicaraan, mengucapkan salam dan menjalankan nasihat yang baik. Dengan menghormati orang tua dan guru, ilmu yang kita pelajari akan menjadi berkah. Ya, berkah dan mudah dipahami kalau kita sering mendoakan guru gitu. Baik, mungkin tadi kita ada berapa poin? Ada 9. Ada berapa? Ada 7 macam akhlak terpuji ya. Jadi apa aja? Ada jujur, terus apalagi? Ada jujur, disiplin. Bukan, tadi kalau disiplin itu bagian apa? Jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, toleransi, sabar dan bersyukur, adab kepada orang tua dan guru. Jadi kesimpulannya apa sih dari semua itu? Yang udah kita pelajari dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa akhlak terpuji adalah perilaku baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak terpuji meliputi jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, toleransi, sabar, syukur, serta menghormati orang tua dan guru. Semua akhlak itu tidak cukup hanya dipahami aja, tetapi harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Mulailah dari hal-hal kecil, misalkan berkata jujur, datang tepat waktu, menghormati guru, membantu orang tua, dan menghargai teman juga. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.